Jika nama seseorang disebutkan, bahkan beberapa kali disebutkan di persidangan, maka seharusnya orang tersebut dihadapkan di persidangan untuk dikonfrontir, untuk pemeriksaan silang sejauh mana keterlibatan dia dalam perkara tersebut. Berharap ya jangan ada operasi senyap untuk mempengaruhi saksi-saksi, gitu ya. Jadi saksi-saksi jangan mau dipengaruhi, dan penyidik juga atau penuntut umum harus melindungi saksi jangan sampai dipengaruhi gitu. Pak Budiari ini fokus dulu urusan pribadi ini gitu loh. Fokus dulu ke urusan hukum ini. Jadi ada baiknya mengundurkan diri secara etika, urus dulu persoalan hukum ini, setelah nanti bersih, clear, baru dia bisa kembali gitu. Apa kabar Pak Sunggul? Ya, siap, baik. Ya. Gimana? Sehat? Sehat-sehat. Walaupun kondisi ekonomi tidak sehat. Hampir semua. Hampir semua. Pada ngantri pekerjaan, tapi kerjaan nggak ada. kan katanya gitu. Apa kabar tuh yang 19 juta lapangan kerja tuh? Ya, masih omon-omon kayaknya sih. Omon-omon. Oke gas. Ya, sekarang lapangan kerja susah, ya kan? Angkatan kerja makin melambung tinggi, ya kan? Ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi drop. Ya seperti kita bilang waktu itu, anak-anak muda generasi yang punya bakat ya mereka kan terbang ke luar negeri. Bisnis juga agak turun semua. Tapi ada yang tetap untung. Apa tuh? Bisnis judol. Judol online ya. Itu mah modalnya apa kalau gitu? Apa tuh? Untung-untungan. Enggak, regulatornya. Oh, ya, siap. Iya, kalau ngomong judol nih ya, kasus judol yang kemarin melibatkan atau disebut-sebut melibatkan salah satu anggota kabinet Prabowo Gibran ya. Kenal kan pasti? Siapa tuh? Menteri kita semua, Budi Aris Setiadi. Oh iya. Ya kan? Sempat ramai tuh polemiknya kalau dari pihaknya Budi Ari, yaitu orangnya Projo, mulai dari wakil ketuanya, terus sekjennya, kemudian juga kepala bidang hukumnya, pokoknya membelain terus tuh kemarin. Kalau ini dari Bang Sunggul nih ya, sebagai praktisi hukum kan, udah puluhan tahun lah ya, mencermati kasus judi online ini yang disebut-sebut melibatkan Budi Aris Setiadi yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Itu beliau bisa terseret nggak sih? Oh ya. Kalau kita mengikuti perkembangan di media, bahwa media mengutip dari surat dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sih, nggak bisa menghindar ya. Nggak bisa menghindar. Maksudnya gimana nggak bisa menghindar itu? Nggak bisa menghindar, ada dugaan keras, dugaan kuat bahwa Budi Aris Setiadi tahu judol-judolan itu gitu loh. Kan ada tuh saksi-saksinya tuh, mengaku Tony, kemudian rekrutmennya juga nggak biasa gitu ya, staf ya orang dekat lah. Iya. Ngaku-ngaku orang dekatnya Budi Ari gitu. Jadi menurut saya sih ini harus dituntas ya. Jadi karena per hari ini judi itu kan di Indonesia dilarang ya per hari ini. Bukannya kemarin juga dilarang? Ya sampai hari ini maksudnya dilarang gitu. Jadi kalau dilarang berarti kalau pelanggaran hukum ya diusut tuntas gitu ya, siapapun itu backingnya atau apa. Kecuali nanti suatu saat dilegalkan ya enggak gitu. Atau bahkan seperti di luar negeri, di Kamboja gitu kan legal tuh boleh. Tapi kalau sekarang hukum positif Indonesia melarang, pasal 303 KUH pidana judi ya ancamannya 10 tahun kan itu. Ya harus diberantas gitu. Mengenai dugaan keterlibatan Pak Menteri kan sudah terang benderang tuh di persidangan ya. Dan setahu saya nih, mohon dikoreksi kalau salah, ada BAP-nya juga kan atas nama Pak Menteri ya. Ada. Kalau ada BAP-nya berarti dia harus menjadi saksi yang dengar di muka persidangan gitu.
nggak bisa menghindar, dia harus datang. Kemudian kalau katanya kan udah di BA sumpah itu berita acara sumpah depan penyidik. Tapi itu kan bukan keterangan yang sah di muka hukum sebenarnya. Yang sah di muka hukum itu adalah keterangan yang disampaikan di muka persidangan, di muka hakim, didengar oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasehat hukum atau terdakwa gitu loh. Dan orang umum bisa dengar. Kalau di depan penyidik kan orang umum nggak dengar. Itu masih konfidensial gitu ya, rahasia gitu. Tapi kalau memang keterangan saksi harus di muka persidangan. Jadi siapapun yang disebut di surat dakwaan, di persidangan, dan memang sudah di BAP sebelumnya di depan penyidik, itu ya harus datang gitu, nggak bisa menghindar. Dan sejauh mana keterlibatannya, terus apa saja yang sudah dia lakukan atau tidak dia lakukan, itu kan butuh cross examination, pemeriksaan silang dari hakim, jaksa, penasihat hukum dan atau terdakwa gitu. Nah, jadi di situ dia harus mempertahankan sikap dia yang selalu di media mengatakan tidak terlibat gitu. Ya akan diuji di muka persidangan. Jadi memang saya sarankan kepada saudara Budiari untuk datang ke persidangan, jangan menghindar gitu. Datang persidangan, sampaikan. Tapi kalau nggak dipanggil sama pengadilan gimana? Ya itu kan harusnya penuntut umum yang memanggil, jaksa gitu jaksa, loh. Iya, yang menghadirkan saksi itu kan penuntut umum. Jadi kalau memang BAP-nya dari penyidik ada, kemudian memang disebut di persidangan, ya penuntut umum haruslah membawa saksi Budiari ke persidangan. Jangan dengan alasan sudah ada BA sumpah, tidak perlu. Itu nggak perlu. Ini kan kasus yang sangat fenomenal ya. Dan menyangkut orang banyak gitu, dan terdakwanya juga lumayan ya, 14 orang. 14 orang. Jadi bisa lebih kali ya nanti. Bisa lebih. Jadi maksud saya supaya ini kasus terang benderang, saya berharap sih saudara Budiari datang. Datang terangkan di persidangan bahwa dia tidak terlibat. Nah, kalau ternyata dia terlibat, saya minta penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana umum, kan judi ini 303 KUHP ini termasuk tindak pidana umum ya. Harus berani terhadap selevel menteri pun harus berani gitu loh. Saya kayak kejaksaan lah. Berarti sekarang bolanya di kejaksaan dong berarti ya. Kalau kejaksaan enggak gini, bolanya di kejaksaan untuk memanggil jadi saksi di persidangan. Tetapi untuk menyidiknya, dugaan keterlibatannya itu ada di kepolisian. Jadi, tapi ini strategi juga kadang. Jadi penuntut umum menggunakan nanti keterangan saksi-saksi ini yang akan disatukan dalam satu putusan pidana menjadi satu bukti bahwa seseorang itu terlibat atau tidak dalam suatu tindak pidana. Nah, jika keterangan saksi ini terbukti segala macam di persidangan dan dimuat di putusan, maka ini akan jadi pegangan bagi jaksa untuk kembali berkoordinasi dengan penyidik bahwa perlu ada tambahan tersangka untuk perkara ini. Nah, gitu biasanya. Dan jaksa dan penyidik Polri juga menjadi percaya diri karena sudah diuji di persidangan melalui tadi itu cross examination dan sudah diputuskan dalam putusan produk pengadilan yang sah. Ya, kan terakhir tuh Kapolri ditanya oleh wartawan dalam suatu acara doorstop, apakah ada kemungkinan Menteri Budiari dipanggil atau diperiksa lagi. Kapolri mengatakan bahwa itu tergantung nanti panggilan hakim katanya. Gini ya, kalau hakim merasa itu perlu dipanggil, tapi kalau jaksa nggak laksanakan nggak jadi juga. Kan yang kalau pidana itu ya kan yang memanggil saksi-saksi itu kan jaksa ya, penuntut umum, bukan hakim, nggak langsung ya. Nggak langsung. Jadi bukan hakim gitu. Ya hakim menyuruh bisa aja, tetapi kan jaksa bisa aja nanti berkilah ABC gitu ya. Bukan di situ poinnya. Tapi ada nggak kemauan untuk menuntaskan ini sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke backing-backingnya gitu loh. Berarti poinnya di willingnya ya, niat ya. Sama saya sih berharap bahwa ini kan kalau nggak salah penyidiknya Polda Metro Jaya ya. Iya. Mohon dikoreksi kalau saya salah, tetapi sepanjang pengetahuan saya penyidik Polda Metro Jaya hampir nggak pernah menyidik seorang menteri aktif. Menyidik seorang menteri aktif dan menjadikan tersangka gitu loh. Belum pernah ada presidennya gitu, belum pernah. Setahu saya, mohon dikoreksi kalau salah. Setahu saya nggak pernah. Jadi kalau memang
level menteri, saya khawatir ada psikologi gap gitu loh, ada hambatan psikologi di penyidik Polda Metro Jaya. Saya khawatir, mudah-mudahan enggak gitu. Jadi mestinya apa? Di Barreskrim gitu? Enggak, maksudnya ya saudara menteri itu dicopot dulu. Oh, dinonaktifkan dulu, dicopot dulu atau reshuffle. Jadi dia sudah seperti masyarakat biasa. Nggak perlu lagi punya jabatan. Baru saya harapkan setelah itu penyidik Polda Metro Jaya berani mengambil tindakan gitu. Jadi kalau pernyataannya kemarin dari pihak Projo nih ya, pendukungnya Budi Ari yang mengatakan bahwa kan Pak Budi Ari sudah disumpah pada waktu diperiksa di kepolisian jadi penyidik ya. Jadi sudah cukup itu membuktikan bahwa Pak Budi Ari tidak terlibat gitu. Berarti itu salah itu ya argumen itu ya. Enggak, itu kan pemeriksaan sepihak ya. Jadi argumen itu lemah gitu ya. Ya lemah. Ya itu dimungkinkan tetap, tetapi untuk alasan apa? Saudara menteri itu kan alamatnya ada, pekerjaannya ada, jelas semua dan di Jakarta bisa dipanggil ke pengadilan gitu loh. Kecuali lagi di luar negeri udah sakit payah nggak bisa lagi ya itu mungkin. Tapi kalau sehat gitu ya di Jakarta harusnya bisa ya menghadap. Karena kalau penyidik itu kan berita acara sumpah di depan penyidik itu kan itu satu sisi gitu ya. Terus kapan dong kesempatan penasihat hukum terdakwa atau bahkan hakim menanyakan langsung kepada saksi mengenai pengetahuannya atau apakah dia mengetahui, melihat, mendengar, mengalami tindak pidana itu? Kapan dong? Kan di persidangan, bukan di depan penyidik. Jadi menurut saya argumentasi itu bisa-bisa aja, tapi itu sangat lemah dan harusnya itu bisa dipatahkan oleh penasihat hukum terdakwa. Gitu. Ya. Dan lagi juga mereka sudah mengklaim sepihak bahwa Pak Budi Ari tidak menerima. Ya, tapi itu kan ada argumentasi yang konyol menurut saya. Kan itu lemah sekali gitu. Tidak menerima itu kan artinya bisa aja kan ada orang lain yang menerima untuk dirinya kan begitu sebenarnya kan ya. Ya, kalau mengenai menerima nggak menerima ya saya nggak bisa menganalisa ya, karena itu kan satu fakta yang saya harus lihat, dengar dan alami sendiri gitu. Saya sih nggak tahu, tapi kalau dulu sekenal saya ke dia itu orang yang punya integritas. Dulu sebelum sebagai wamen dan menteri. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu karena sudah lama juga nggak ketemu kan, jadi saya nggak tahu dia masih bertahan nggak dengan integritasnya gitu. Karena kan posisi jabatan dan uang ini kan menggoda ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu sekarang gitu. Kalau di BAP itu kan disebutkan ya dari tersangkanya, salah satu tersangkanya Tony Jul dan dia bersepakat dengan beberapa orang itu kan Tony Jul terima 30, kemudian si Adi itu terima 20, kemudian pihaknya Budi Ari itu 50. Tapi menurut pihaknya Budi Ari itu kan kesepakatan mereka. Budi Ari nggak tahu. Apakah mungkin Budi Ari nggak tahu? Karena kan operasinya kegiatan itu kan di kantornya dia. Itu ya sangat nggak bisa kita simpulkan ya. Itu kalau kita simpulkan nanti malah dia jadi jumping conclusion gitu loh. Kesimpulan yang melompat-lompat gitu. Kalau menurut saya dia terima atau enggak, disinilah kita mengharapkan dugaan dia terima atau enggak itu kita mengharapkan kelincahan penyidik. Kelincahan penyidik, tapi pertama-tama tentu keterampilan penuntut umum untuk mengorek semua informasi, semua keterangan dari saksi-saksi, bukti-bukti di persidangan, sehingga nanti kan tentu penuntut umum merasa bahwa ini si A ini perlu jadi terdakwa atau tersangka, si B ini gitu-gitu. Jadi informasinya utuh gitu setelah ada pemeriksaan silang di persidangan. Kemudian juga kan setahu saya penyidik juga pernah mengatakan bahwa ini belum berhenti ya, ini kasus belum berhenti, masih ada kemungkinan tersangka tambahan. Ya kita lihat aja, seharusnya sih kalau minimal ada 2 alat bukti yang cukup menurut KUHAP ya, harusnya penyidik itu berani dan mampu menuntaskan kasus ini bahkan sampai ke akar-akarnya dan menangkap semua backing-backingnya gitu. Kalau kita bicara sekarang ini kan ini baru mereka itu sebatas operator ya. Iya, operator, orang kecil lah ya. Front office lah. Ya, tapi regulatornya ini kayaknya agak dibentengi nih supaya nggak kena gitu.
Ya kan menteri ini kan regulatornya sebenarnya kan. Kali kalau yang kayak Tony, Adi dan kawan-kawan itu kan operator sebenarnya. Iya, iya. Iya kan, operator dari perlindungan terhadap situs-situs judul ini kan ya. Iya, iya. Nah, tapi yang menarik juga ini ya, berkali-kali kan dari pihaknya Budiari itu mengatakan bahwa pertama mereka udah Budiari udah disumpah, yang kedua pihaknya nggak menerima sama sekali. Tapi kemarin kan Prof Mahfud MD, mantan Menko Polkam, itu mengatakan mestinya Budiari mundur itu. Karena secara fakta hukumnya udah mengarah ke sana gitu. Ya. Intinya seperti itu. Ya, ya. Gimana menurut Bang Sugeng? Secara etika politik gitu ya. Ya, setahu inilah kadang pejabat-pejabat kita ini kan nggak punya mental yang bertanggung jawab ya. Misalnya kalau di Jepang kan orang seperti ini udah di hari awal mundur atau bahkan harakiri dia. Bunuh diri dia. Nah, di Korea juga begitu. Iya, sebagai pertanggungjawaban moral dia kepada publik yang mempercayakan dia di jabatan itu gitu. Kalau di Indonesia ini kan sibuk membantah aja. Sibuk memframing lah. Jadi apalagi perang di media kan, ngapain gitu loh. Jadi menurut saya kalau memang udah disebutkan namanya gitu ya dan ada di BAP-nya seharusnya ini diusut tuntas. Jadi saya berharap sih kepada rekan-rekan pers, masyarakat sipil, pemerhati penegakan hukum gitu ya. Ini kasus dikawal tuntas gitu. Jangan dibiarkan ini ngambang. Dan rekan-rekan pers juga harus berani gitu ya. Harus berani menyuarakan ini usut tuntas. Karena ingat, sampai sekarang judi masih ilegal di Indonesia. Kecuali nanti legal, kita nggak tahu. Udah lain persoalan gitu. Tapi selama ini per hari ini masih melanggar hukum ya harus diusut tuntas gitu. Karena kemarin dari sidang keberapa ya, sidang ketiga kalau nggak salah, itu nama Budiari kembali disebut oleh tersangka dan saksi yang disidang di Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi bukan dari pihak judulnya, tapi dari pegawai Kominfo. Kan ada itu bekas dirjen, ada direkturnya. Mereka juga salah satunya menyatakan bahwa ada nama Budiari juga disebut-sebut dalam persidangan itu. Gini ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Iya, betul itu. Saya selalu bilang gitu. Jadi pengalaman saya sebagai seorang advokat yang baru 24 tahun ini. Baru ya, 24 tahun baru ya. 24 tahun ini, saya mengalami betul jika nama seseorang disebutkan, bahkan beberapa kali disebutkan di persidangan, maka seharusnya orang tersebut dihadapkan di persidangan untuk dikonfrontir, untuk pemeriksaan silang sejauh mana keterlibatan dia dalam perkara tersebut gitu loh. Kalau memang dia bersih, disitulah forum dia membersihkan nama baiknya di pengadilan itu. Kalau memang dia terlibat, di situ pula akan terlihat sejauh mana keterlibatannya gitu ya. Dan saya berharap jangan ada operasi senyap untuk mempengaruhi saksi-saksi. Saya berharap ya jangan ada operasi senyap untuk mempengaruhi saksi-saksi gitu ya. Jadi saksi-saksi jangan mau dipengaruhi, dan penyidik juga atau penuntut umum harus melindungi saksi jangan sampai dipengaruhi gitu. Ya, karena kalau kita perhatikan para tersangkanya itu nggak hanya operator orang luar ya, outsourcing, tapi juga ada ASN dari Kementerian Kominfo. Iya, ada beberapa orang ASN. Iya, kan itu kan, dan mereka juga punya kedudukan yang cukup penting juga gitu. Iya, punya posisi lah. Punya posisi lah di situ yang berkaitan dengan telematika lah gitu. Iya. Nah, ini sekarang juga orang kayaknya berpikir ya, kalau kasus ini tidak dituntaskan, orang berpikir begini, itu dulu influencer judel aja ditangkapin polisi kan. Iya, betul. Terus sampai ke kampung-kampung itu diambil. Hanya disko-disko aja ditangkap. Terus kemudian juga pemain yang ini aja ditangkap. Iya. Lah ini ibaratnya penggedenya kalau dibiarkan sampai lolos ya pasti orang akan makin distrust terhadap aparat penegak hukum. Tebang pilih lah istilahnya begitu. Memang banyak praktek penegakan hukum ini yang kita rasa tidak pas ya gitu. Tetapi saya berharap kita mulai maulah seperti Kejaksaan Agung sekarang benar-benar mengusut bercita-cita mengusut tuntas kasus-kasus korupsi gitu. Kalau judi ini kan tindak pidana umum, penyidik tunggalnya kan adalah penyidik Polri gitu. Penyidik Polri harus berani. Dan penyidik Polri kan harus berani membersihkan nama baiknya juga, karena dulu kita selalu mendengar bahwa
ada oknum-oknum Polri sebagai pelindung judi gitu loh. Ah, saatnya sekarang ini di kasus ini momentum bagi Polri untuk membersihkan namanya, ya, dengan mengusut tuntas ini, menangkap semua yang terlibat dalam judi online ini, ya, termasuk backing-backingnya, terutama backing-backingnya. Kalau operator-operator yang di lapangan yang tidak punya power politik, ya, nggak punya bargaining, nggak punya uang, ya kembali kita melihat ketimpangan penegakan hukum yang pilih kasih segala macam, dan sampai kapan Indonesia ini begini gitu loh. Kalau kita bicara konteksnya antara Kapolri kemudian Budi Ari, ini kan masih satu kolam dengan Presiden ke-7 ya. Ya. Titipan lah ya gitu, itu titipan gitu. Bisa jadi kalau Kapolrinya masih sama dia akan aman. Tapi yang sekarang ini berembus nih, penggantian Kapolri nih. Kan pasti Kapolri nanti yang ditunjuk oleh Presiden terpilih Prabowo pasti juga akan nggak mau dong menjadi follower atau menjadi tukang cuci piring dari Kapolri sebelumnya kan gitu. Ya. Bisa jadi peluangnya itu makin besar nih kalau pergantian Kapolri. Ya bisa jadi. Tetapi kan sebenarnya penegakan hukum itu kan tidak melihat person-person siapa pucuk pimpinannya. Idealnya begitu. Ya harusnya Indonesia ini sebagai negara hukum. Ya. Di dalam konstitusi kita jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Harusnya penegakan hukum itu tidak tergantung kepada person-person di dalam lembaga itu. Dalam kebijakan hukum nanti menjadi personifikasi atau personalize gitu loh terhadap penegakan itu kan nggak benar, nggak boleh. Penegakan hukum itu kan ada aturan-aturannya, ada SOP-nya, ada tujuannya. Dia sebagai suatu sistem sosial yang bekerja di masyarakat. Bukan kerajaan ya. Bukan kerajaan. Jadi siapapun Kapolrinya harusnya ini harus dituntaskan. Malam menurut saya ini kesempatan Pak Sigit untuk menyelesaikan ini. Mumpung berkuasa, buktikan bahwa Pak Sigit itu adalah Kapolri yang objektif, profesional dan presisi gitu. Ya kita lihat kalau itu, saya nggak mau menilai. Karena kalau aspek politiknya kayaknya sih agak sulit gitu. Kecuali memang nanti kalau menurut saya loh ya, isu pergantian Kapolri ini kan udah mulai keras nih, iya kan. Nah itu mungkin ada peluangnya. Ya mungkin. Tapi kalau kita bicara Budi Ari sebagai pejabat publik ya mestinya seperti dikatakan tadi bahwa dia harus punya etika politik yang punya integrasi punya dignity gitu loh, dignity atau kebanggaan dirinya sebagai pejabat publik itu ya mestinya dia harus mengambil langkah mundur dan sebaiknya begitu. Integritas ya, kalau punya integritas harus begitu. Ya. Kita kan waktu awal-awal Presiden Prabowo dilantik 20 Oktober, habis itu kan ada kasus Menteri Pendidikan Tinggi. Satria Bojonegoro ya. Iya, kalau nggak salah itu kan. Kalau sebenarnya case-nya itu kan nggak seberat ini sebenarnya. Ya, nggak seberat ini. Nggak ada case berbau-bau. Real case, nggak ada real case lah ya. Iya, nggak ada kan. Nggak ada case hukumnya, nggak ada itu. Nggak ada. Lebih banyak ke politisnya lah. Ya, dislike and dislike. Lebih politisnya. Tapi kalau Budi Ari ini kan muatan hukumnya kuat gitu. Iya, kental. Muatan hukumnya kental. Kalau menurut Pak Sungguh gimana? Bung Sungguh gimana? Mestinya sikap Budi Ari gimana dia gitu? Ya kalau Budi Ari sih, ya saya hampir nggak mungkin dia ya ngundurkan diri gitu ya. Hampir nggak mungkin. Di sini justru kita melihat ketegasan Kapolri sebenarnya. Presiden. Jadi Budi Ari hampir nggak mungkin dia mundur ya? Hampir nggak mungkin lah. Kecuali dicopot Prabowo gitu ya? Itu kira-kira. Jadi. Dan Kapolri juga harus menuntaskan ini, katakan di ujung karirnya sebagai Kapolri, ya kan? Karena kita mendengar rumor mau pergantian kan. Di ujung karirnya harus tuntas dulu. Kalau enggak ini menjadi utang perkara, registernya masih ada gitu. Jadi pertanyaannya apakah Kapolri yang sekarang kan mewariskan kepada Kapolri yang baru kasus ini? Ya kan. Ya kalau Kapolri baru nggak sibuk, kalau sibuk lagi perkara lain. Iya. Ya karena kasus korupsi ini kan sekarang banyak menjadi sorotan publik lah ya, karena begitu banyak kasus ya, sampai publik itu mengatakan sekarang kayak liga korupsi lah, banyak banget ya. Jadi yang nomor 1 tiba-tiba drop ke nomor 2 karena ada kasus korupsi yang lebih besar kan begitu. Nah kalau
untuk kasus judol ini kan memang sebenarnya lebih banyak kita sebagai negara yang beragama ya, bertuhan kan memang nggak diperbolehkan gitu loh. Jadi kalau nggak tuntas nih akan jadi PR yang cukup panjang nih buat kita. Ya cukup panjang, dari dulu kan, dari zamannya Pak Ali Sadikin kan memang judi ini udah menjadi isu kan di Indonesia. Isu moral masalahnya. Ya. Jadi menurut saya apa perlu kita belajar ke Malaysia, Singapura gitu ya, negara-negara tetangga kita, bagaimana sih sebenarnya menuntaskan masalah judi ini gitu ya. Itu perlu, karena kan kita sebagai negara atau bangsa yang tidak berdiri sendiri, tidak hidup sendiri, tidak hidup di ruang hampa kan, ada negara-negara lain gitu loh. Nggak ada salahnya untuk hal-hal positif sih kita meniru negara-negara lain gimana menyelesaikan ini sebenarnya gitu. Dan dicocokkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia gitu. Jadi nggak saling bertentangan gitu. Kalau nyimpang dikit nih, kalau dulu zaman Orde Baru ada namanya SDSB, Porkas ya. Ya kan, kedoknya sih untuk sumbangan, tapi diundi yang nyumbang. Iya. Nah, kelanjutan untuk judul tadi ya. Kita nggak tahu sampai kapan nih polemiknya ini akan begini terus ya, kayaknya digoreng terus ya. Kalau dari pandangan Bang Sunggul nih, ini ganggu nggak sih terhadap kinerja kabinet Prabowo Gibran? Oh, mengganggu sekali lah. Mengganggu sekali. Ini kan isu-isu seperti ini kan tidak berhubungan langsung dengan kinerjanya gitu. Iya, betul. Tapi akan bolak-balik diganggu oleh panggilan-panggilan pengadilan, panggilan penyidik gitu ya. Jadi supaya ini Pak Budiari ini fokus dulu urusan pribadi ini gitu loh. Fokus dulu ke urusan hukum ini. Jadi ada baiknya mengundurkan diri secara etika, urus dulu persoalan hukum ini, setelah nanti bersih, clear, baru dia bisa kembali gitu. Jadi harus seperti itu. Dan Pak Prabowo juga bisa mengambil sikap tegas gitu loh. Jadi jangan ada di anggota kabinet itu yang mengganggu program-program Prabowo 5 tahun ke depan yang sampai sejauh ini pun masih banyak yang belum tercapai gitu. Iya, apalagi kan dari Pak Budiari ini kan mendapatkan amanat untuk mengurus program koperasi desa Merah Putih itu kan. Itu kan program besar ya. Ya pasti kalau dia terlalu sibuk dengan urusan ini kan ya sangat mengganggu lah. Iya kan. Padahal targetnya itu cepat tuh kan, kalau salah bulan Agustus atau Oktober udah harus. Saya pikir dia fokus dulu lah urus kasus ini. Iya. Urus kan ada wamennya. Iya, betul. Iya, jadi fokus dulu urus kasus ini. Setelah clear nanti kembali lagi. Apalagi nih kalau kasus ini bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo dengan menonaktifkan Budiari, publik akan menilai bahwa Pak Prabowo itu punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Walaupun masih dalam tahap belum tersangka, tapi kalau udah terindikasi ya langsung dicopot. Ya karena gini ya, kan kayak judul ini dia seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dia seperti kasus judol biasa gitu ya, judi gitu ya. Tapi di sisi lain bisa juga terhadap pejabat-pejabat yang ikut terlibat, dugaan terlibat di kasus judol ini, bisa juga dikenakan pasal korupsi gitu. KPK, kejaksaan pun bisa masuk karena ada kan penyalahgunaan wewenang di situ gitu. Ada penyalahgunaan wewenang dalam arti harusnya secara profesional tupoksinya kan nggak boleh melindungi situs judol gitu. Ternyata ada yang melindungi. Jadi disapih-sapih, dipilah-pilah gitu loh. Ini yang dilindungi, ini yang nggak dimatiin gitu. Yang dilindungi tetap setor berapa gitu kan. Itu kan praktek itu kan bisa dibilang penyalahgunaan kewenangan gitu, abuse of power gitu. Itu yang harusnya penyidik di Kejaksaan Agung maupun di KPK bisa masuk triggernya lewat pintu itu gitu. Tapi kalau keputusan Pak Prabowo untuk menonaktifkan Pak Budiari itu kan keputusan politik, bukan nggak harus tergantung sama hukum ya. Iya betul, tetapi bisa aja itu saling berkaitan gitu. Jadi begitu ada satu situasi peristiwa hukum bisa aja diambil suatu keputusan politik, itu bisa aja. Tapi memang sebaiknya saat ini ya Pak Budiari harus dinonaktifkan dulu ya sebaiknya ya. Ya menurut saya sih supaya beliau bisa fokus menyelesaikan dugaan-dugaan keterlibatannya di judol ini, dia harus nonaktif, mau diminta atau tidak diminta oleh presiden gitu. Tapi yang agak lucu juga ini kan, kalau kita perhatikan polemik yang dihadirkan di media TV, kemudian di internet gitu kan,
pembela Pak Budi Ari cuma orangnya itu aja. Ya 3 orang lah. Siapa itu? Freddy Damane, kemudian siapa sekjennya? Andoko, terus kemarin muncul lagi siapa kepala bidang hukumnya itu apa Suludatu atau siapa itu. Itu aja. Kok orang-orang yang dulu dekat dengan dia nggak ada yang membelain sama sekali gitu. Kalau itu saya bingung juga saya. Kalau itu kok nggak bingung sih? Saya kan kenal mereka semua ya, jadi saya no comment lah kalau soal itu. Apa namanya? Mereka kan udah dewasa lah ya, udah tahu bertindak lah gitu. Kalau memang, tapi saya berharap ya katakan sejujurnya gitu loh. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang terlibat ya terlibat, kalau enggak ya enggak gitu loh. Jadi kalau enggak terlibat kan tentu bersih nama itu kan, tidak pernah disebut sama sekali. Tapi kalau disebut oleh beberapa saksi berkali-kali di persidangan, ya come on. Ya semua seorang sarjana hukum fresh graduate juga tahu bahwa ada something apa ya, something wrong gitu, ada udang di balik batu gitu ya. Ya itu kayak ini ada bau anyir di situ gitu loh. Jadi ya harus dituntaskan gitu. Tapi yang lucu juga kemarin waktu ada bocoran pembicaraan itu udah denger kan? Iya. Ya dengan salah satu media. Dan saya juga kenal tuh sama Cacak Podcast, saya belum ada waktu dia. Di situ kan jelas-jelas nih Pak Budi Ari itu marah-marah gitu. Iya. Marah-marah karena kok di framing kayak begitu gitu kan. Iya. Itu sebenarnya kalau kita itu bener soalnya Budi Ari, pernyataan-pernyataan dia itu pas nggak sih ngomong begitu? Kalau menurut saya sih pembelaan di luar persidangan bukanlah pembelaan. Oh gitu ya. Kalau menurut saya pembelaan di luar persidangan bukanlah pembelaan. Dia membela di media, teman-teman wartawan dia, pers dia, kan dia backgroundnya wartawan juga ya. Itu di mata hukum nilainya 0. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya di mata hukum. Tapi kalau memang benar itu suara dia, menurut saya dia terlalu berani ya. Dia terlalu berani menyerang PDIP dan Pak Budi Gunawan. Saya pikir itu kayak orang lempar batu sembunyi tangan. Itu kan nggak benar gitu. Apalagi kan apa betul PDIP ada sangkut pautnya dengan judul? Apa betul Pak Budi Gunawan ada sangkut pautnya dengan judul? Saya merasa enggak sih. Enggak, harusnya. Dan itu kan PDIP kan institusi partai politik ya. Kalau orang-orang PDIP marah kepada Budi Ari, Pak Budi Gunawan marah kepada Budi Ari, itu sih sesuatu yang normal menurut saya, wajar. Apalagi di situ dikatakan bahwa menyatakan bahwa partai sebagai institusi itu bukan orang per orang yang diinin. Iya, nggak boleh dong gitu. Kayak orang dia nggak paham hukum aja gitu loh. Nggak boleh seperti itu, menyerang PDIP sama Pak Budi Gunawan itu tanpa bukti yang clear. Tanpa bukti yang jelas itu pencemaran nama baik itu dan penghinaan, itu bisa kena pasal lagi. Dari situ kan terlihat sekali bahwa pihaknya Budi Ari itu kan ngelesnya agak-agak nggak logis gitu. Maksudnya gini, mereka menyalahkan media ini, ya kan? Berkali-kali menyalahkan media. Kan sebenarnya pokok persoalannya bukan di media kan sebenarnya, iya kan? Iya. Media hanya mengutip apa yang ada di PAP di persidangan, bukan mereka mengarang sendiri gitu loh. Iya. Tapi berkali-kali selalu mengatakan begitu kan? Iya. Gimana tuh kalau Pak? Ya seperti saya bilang tadi, silakan buktikan di persidangan aja. Iya. Datang ke persidangan, berikan keterangan, siap-siap cross examination dari hakim, penuntut umum maupun dari terdakwa atau dari penasihat hukumnya gitu loh. Benar gak dia terlibat atau enggak gitu. Jadi membersihkan diri itu terhadap dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan itu bukan melalui konferensi pers atau menghubungin media, bukan. Tapi ya di muka persidangan lah tempat dia membersihkan namanya gitu. Iya betul ya. Nah ini kalau menurut Bang Sundol nih, apa yang ingin disampaikan ke pihak Budi Ari ini? Waduh, nggak ada deh saya sampaikan. Nggak ada. Ya, patuhi hukum aja, patuhi hukum aja. Ini kan negara hukum, dia kan pejabat, patuhi hukum aja. Ya gitu aja. Ya itu pas lah ya. Iya, patuhi hukum aja, nggak usah ngindar-ngindar. Ya kalau perlu mundurkan diri lah gitu baiknya kan, biar nggak. Ya itu kan
kedewasaan dia lah. Oh gitu ya. Ya kedewasaan etika dia, tingkat etika dia sampai mana kan? Integritas dia gimana? Iya sampai mana? Ya, ya. Oke deh Mas Unggal, makasih Oke, atas ngobrolannya. Nanti kita Terima ngobrol lagi kasih. di lain waktu. Oke, terima kasih.